minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillah sayyidina wa habibih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatih. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib, Masjid Jami Al-Ikhlas, RT 03 RW 07, Komplek TNI AD Diptekam, yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat, serta nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah pada malam ini memasuki malam tanggal 2 di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2024, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharap ridho Allah. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu oleh Allah diampuni, dihapus, dan kita oleh Allah diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang berguna untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita dunia maupun akhirat. Dan semoga kita, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita, semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, paduka alam, ikutan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau,
mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan, mengamalkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam, mempertahankan syariat Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul utimah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita awali pengajian rutin kita malam ini. Merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke-573. Sebagaimana biasa kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan di dalam hati kita masing-masing. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Dan sekaligus kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan kepada mereka oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang hidayah. Kelak di kemudian hari mereka dijadikan orang-orang yang soleh, yang solehah, yang berguna bagi umat manusia, terutama berguna bagi agama. Yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah. Betilkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asa liwakarani Al-Fatayati Ratalami. Ya
خارقاتهم ومعبدهم من الفتن ومعبدهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عقبة يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita yang mulia, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Beliau memerintahkan kepada kita selaku umatnya akan 4 perkara. Yang pertama, beliau memerintahkan agar hendaknya kita bersegera bertaubat kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita. Karena yang namanya kematian itu pasti akan tiba kepada kita, dan datangnya kematian kepada kita tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada kita. Yang jelas apabila ajal seseorang telah tiba, maka ia tidak dapat memundurkannya dan ataupun tidak dapat memajukannya. Pasti ia tidak akan bisa menolak datangnya kematian, siapapun dia. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau memerintahkan kepada kita agar kita bersegera melakukan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat, untuk kebahagiaan kita nanti di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Sebelum kita sibuk, sebelum datang kepada kita kesibukan. Kemudian yang ketiga, beliau memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita selalu istiqomah, menyambung hubungan di antara kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Di antaranya dengan cara memperbanyak berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau ramai banyak orang, agar hendaknya kita selalu memperbanyak berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, dan selalu ingat akan peringatan-peringatan dari Allah, selalu ingat akan perintah-perintah Allah. Kemudian yang keempat, beliau memerintahkan kepada kita agar hendaknya kita memperbanyak sedekah, baik sedekah berupa harta atau berupa materi, maupun sedekah berupa ilmu, dan ataupun sedekah berupa tenaga, bahkan bisa berupa keahlian, skill, atau berupa pikiran yang cemerlang untuk syiar agama Allah. Apabila yang 4 perkara ini kita lakukan,
Maka kata beliau, turjaku wa tunsoru wa tujbaru. Niscaya kalian akan dikaruniai rezeki, tentu rezeki yang halal, yang barokah. Niscaya kalian akan diberikan pertolongan, dan niscaya kalian akan diberikan kemenangan. Kemenangan bagi orang-orang yang beriman, kemenangan yang hakiki adalah zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dibebaskan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah fawzan azimah, itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Manakala kita oleh Allah di akhirat nanti diselamatkan, dibebaskan dari azab neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Apa yang saya sampaikan barusan sebagaimana keterangannya terdapat dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallahi taubatan qabla an tamutu. Wabadiru bil a'mali sholihah qabla an tusqalu. Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Wa aksiru shadaqah bis sirri wal alaniyah. Turjaku wa tunsoru wa tujbaru." Beliau bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, qabla an tamutu, sebelum kalian mati." Jadi kita diperintahkan untuk bersegera bertaubat sebelum datang kematian. Masalah taubat adalah masalah yang harus disegerakan. Jangan dinanti-nanti. Jangan sekali-kali kita menangguhkan taubat, menanti-nanti taubat. Taubat nanti aja. Sekarang saya masih muda, masih sehat, saya masih ingin bebas, saya masih ingin memperturutkan apa yang saya inginkan. Taubatnya nanti saja. Kalau sudah sepuh, kalau sudah menginjak usia 70 tahun, khawatir karena kita nggak tahu usia kita akan sampai di 70 tahun atau tidak. Khawatir belum sempat bertaubat, dikala sedang melakukan perbuatan maksiat, dikala sedang melakukan perbuatan dosa, ajal kematian datang, dicabut nyawa kita, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun ketika meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, min ahli nar, dia dari golongan ahli neraka. Para jamaah, jadi masalah tobat masalah yang harus disegerakan, jangan dinanti-nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat yang lainnya, beliau mengingatkan kepada kita, Inna Allah Taala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Apabila ruh sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan, dalam keadaan sakarat, baru muncul penyesalan di dalam hati, baru muncul keinginan untuk bertaubat, maka saat itu taubat sudah terlambat, tidak akan diterima oleh Allah, sudah tertutup pintu taubat. Orang yang sedang sakarat boleh jadi dia hatinya nyesel, ada perasaan nyesel di hatinya, ingin bertaubat,
ingin sholat, ingin ngaji, ingin baca Quran, ingin beramal soleh, dia menyesali perbuatan-perbuatannya selama ini, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, muncul penyesalan dalam hatinya, ingin bertaubat, tapi terlambat. Kenapa? Karena nyawanya sudah berada di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, walaupun kita menyesal sehebat apapun, penyesalan kita tidak ada artinya. Terlambat, taubat kita sudah terlambat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertaubat jangan dinanti-nanti, harus disegerakan. Kita bertaubat seyogyanya setiap saat. Dengan cara apa? Dengan cara terus istiqomah melakukan berbagai macam amal kebaikan. Fokus, memusatkan perhatian, memfokuskan perhatian untuk selalu sibuk berbuat baik, untuk selalu sibuk beramal soleh, untuk selalu sibuk beribadah, sehingga tidak ada waktu, tidak ada celah-celah kita untuk berbuat buruk, karena kita disibukkan dengan kebaikan. Kita melakukan sholat fardu 5 waktu setiap hari, itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Saat ini kita duduk di majelis ilmu, niat dalam hati menjalankan kewajiban thalabul ilmi semata-mata karena Allah. Ini pun amalan yang dapat menyebabkan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Karena banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang hal ini. Melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu semuanya ada dalam rangka kita membersihkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu supaya bersih. Itu pun taubat. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Hai summa kunta, di mana saja engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Taqwa, niscaya perbuatan baik yang kita lakukan hari ini dan kita lakukan secara istiqomah terus-menerus, itu akan dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Ibarat segelas kopi kapal api berwarna hitam, kemudian kita tumpahkan air mineral 1 galon, itu pasti warna hitamnya hilang. Yang ada warna beningnya, warna putihnya. Umpama ini kopi kapal api warna hitam. Kita tumpahkan air 1 galon tuh, nanti lama-lama hilang warna hitamnya. Nah itu menumpahkan air galon, air mineral, air putih, itu katakanlah kebaikan yang kita lakukan secara terus-menerus. Dan kopi tadinya warna hitam, itu katakanlah perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan seperti dulu ada seorang supir pribadi kiai. Kata Pak Kiainya, "Fir, ayo antar saya. Ada acara pengajian di daerah anu." "Siap Pak Kiai." Berangkatlah mereka berdua. Kemudian dalam perjalanan menuju tempat acara, Pak Kiai bilang, "Fir, di depan ada setin, kita mampir dulu. Ini mobil kita kotor malu, kita bersihin dulu, kita cuci dulu." Supirnya menjawab, "Pak Kiai, nggak usah, nanti aja dicucinya, ntar juga kotor lagi." Kata supirnya, "Nanti aja dicucinya, ntar juga kotor lagi." Kata Pak Kiainya, "Baiklah kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan menuju tempat yang kita tuju." Kemudian Pak Kiai lihat ada warung Padang. Kata Pak Kiai, "Pir, mampir dulu di depan tuh, kita makan dulu." "Siap Pak Kiai, kalau makan mah jangan dinanti-nanti, urusan perut mah." "Siap, ayo kita mampir Pak Kiai." "Siap." Terus kata Pak Kiainya, "Nggak usah, nanti aja makannya, ntar juga lapar lagi." Kata Pak Kiainya, "Enggak Pak Kiai, kalau udah makan sekarang aja." Nah, urusan tobat jangan nanti-nanti.
nanti aja. Takutnya keburu mati. Makanya kata Nabi, ya ayuhan nas, tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju dan ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, pasti kita tidak bisa menolak datangnya kematian, alias kita pasti akan mati. Yuk kita siapkan bekalnya, bekal untuk kehidupan sesudah mati, karena di seberang kematian masih ada kehidupan yang panjang. Kehidupan di alam kubur, di alam barzah, kehidupan di alam mahsyar, kehidupan di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di alam-alam tersebut kita butuh bekal. Sebagaimana kita butuh bekal ketika kita menjalani kehidupan kita di alam dunia ini. Demikian pula kita pasti butuh bekal ketika kita menjalani kehidupan kita di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Bekal-bekal yang akan kita butuhkan nanti di sana adalah amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia sekarang ini. Makanya jangan terlambat, jangan belum sempat berbuat baik, belum sempat beramal soleh, belum sempat beribadah, belum sempat sholat berjamaah, belum sempat ngaji, keburu mati, nyesal pasti nanti di akhirat. Kita ke Surabaya aja butuh bekal, kalau nggak bawa bekal, belangsak kita di perjalanan. Kita ini sedang melakukan perjalanan jauh menuju alam akhirat, butuh bekal. Makanya kata Ibnu Umar, ija amsaita, ija asbahta fala tamdil masa, wa ija amsaita fala tamdil sobah. Apabila engkau berada di pagi hari, engkau jangan menunggu datangnya sore hari, dan apabila engkau berada di sore hari, engkau jangan menunggu datangnya pagi hari. Artinya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di pagi hari, lakukan saja, jangan ditangguhkan sampai sore, karena tidak ada jaminan kalau sore kita masih bisa hidup. Begitu maksudnya. Siapa yang menjamin kita? Kita ini sedang menikmati sisa-sisa umur kita, sedang memanfaatkan sisa-sisa umur kita. Yang jelas di antara kita kematiannya sudah ditentukan. Ada yang ditentukannya 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun, beda-beda. Kita nggak tahu dan nggak akan dikasih tahu. Jadi sekarang kita lagi lagi memanfaatkan sisa-sisa umur kita, dan kita nggak tahu sisa umur kita ini berapa tahun lagi. Apa setahun lagi sisa umur kita, apa sebulan lagi, apa seminggu lagi, apa sehari lagi, apa 1 jam lagi, apa 1 menit lagi. Kita nggak tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu. Tahu-tahu datang kematian, mati kita, nyesal kita kalau nggak beribadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kata Allah dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, kemewahan dunia ini memperdaya kamu, menipu kamu. Jangan kita orang-orang beriman tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan sampai dunia ini kita jadikan majro'ah ilal akhirah, kita jadikan ladang untuk ke akhirat. Ibarat seorang petani mencangkul, menanam padi di ladangnya, kemudian panen, kemudian padinya disimpan di gudang. Sama kita pun di alam dunia ini seperti seorang petani yang menanam padi di ladangnya. Kita tanam berbagai macam kebaikan, nanti kita petik hasilnya di dalam sorga. para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting apapun kebaikan, apapun amal soleh, apapun jenis ibadah yang kita lakukan, yang paling terpenting adalah dasari semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah semata. Mengharap dari Allah, tidak ada niat yang lainnya, tidak boleh ada tendensi yang lainnya yang bersifat dunia. Jangan sekali-kali kita melakukan kebaikan mengharapkan pujian dari manusia, itu namanya riya, nggak akan diterima oleh Allah amal kebaikannya.
Kecil pujian dari manusia itu dibandingkan dengan pujian dari Allah. Nggak ada apa-apanya pujian dari manusia. Maka kita harapkan pahala dari Allah, ridho Allah. Para jamaah, kemudian yang kedua yang diperintahkan, yang dipesankan Nabi kepada kita adalah badiru bil a'mali sholihati qabla an tusgoru. Qabla an tusgoru. Kata beliau, bersegeralah kalian. Badiru, bersegeralah kalian. Itu badiru sama dengan sari'u. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, cepat-cepatlah kalian, buru-buru kalian, bil a'mali sholihati, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Mumpung dikasih kesempatan, segera lakukan amal soleh, amal ibadah. Mumpung masih dikasih kesempatan hidup di alam dunia, manfaatkan secara efektif, efisien, secara maksimal, secara optimal, untuk tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Mumpung dikasih kesempatan. Qabla an tusghalu, sebelum akhirnya kalian akan disibukkan. Baik sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang ada, dan ataupun sibuk dengan berbagai macam penyakit yang akan datang kepada kita. Karena kita hidup di alam dunia ini nggak akan selamanya begini. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun, dan tahun pun silih bergantian. Usia kita semakin bertambah, bertambah, akhirnya kita menginjak usia masa sepuh. Di saat itu mata sudah mulai nolong, rambut sudah mulai beruban, telinga sudah mulai budek, gigi satu persatu permisi sudah mulai pada ompong, punggung sudah mulai bongkok. Dulu waktu masih muda keker, citerak, ngangkat semen 2 sak kuat, sekarang boro-boro. Penyakit sudah mulai banyak yang dirasa. Inilah itulah, kenikmatan dari Allah mulai dikurangi lagi. Kalau kita umpama dikasih umur panjang sampai 100 lebih, kita akan kembali seperti bayi, modal di situ, di situ, kencing di situ, nggak bisa apa-apa, nggak bisa pakai baju, pikun kita. Makanya nggak usah panjang-panjang umur mah. Lah, Imam Syafi'i aja umurnya 54 tahun tapi berkah umurnya. Sampai akhir zaman ilmunya dikaji oleh umat Islam di dunia. Selama ilmunya, kitab-kitab karangannya dikaji oleh para santrinya, itu ngalir terus pahalanya kepada beliau. Itulah ilmu yang bermanfaat, nggak putus-putus pahalanya. Padahal umurnya cuma 54 tahun, tapi berkah umurnya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan buruk amalnya. Daripada umur panjang buruk amalnya, mendingan umur panjang bagus amalnya. Tapi kalau umpama umur panjang jelek amalnya, mendingan umur pendek tapi bagus amalnya. Karena kalau umur panjang tapi buruk amalnya, berbuat dosa melulu, nanti lama di nerakanya. Seberapa lama kita akan dibakar di neraka, ya tergantung dosa kita seberapa banyak. Kalau kita selama hidup berbuat dosa terus, nggak pernah ibadah, ya selamanya di neraka. Apalagi kalau imannya nggak ada. Naudzubillah min dzalik. Karena meninggalkan sholat pada waktu itu bisa merusak iman, bisa merusak Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sibuk dengan berbagai macam penyakit yang akan datang kepada kita, yuk mumpung sehat kita sholat, mumpung sehat kita ngaji. Kalau udah sakit-sakitan pengen ngaji, percuma, terlambat. Cuma pengen doang tapi nggak bisa jalan. Kenapa? Karena sudah stroke. Boro-boro ngaji, merasakan penyakit aja susah. Coba ingin ngaji, saya pengen ngaji, tak. Kenapa lu pengen ngaji sekarang udah stroke? Dulu lu aku sehat kemana aja lu? Udah stroke baru pengen ngaji lu. Terlambat coy. Tahu nggak coy?
Terlambat bro. Lah kita pasti akan datang penyakit. Kita nggak akan selamanya sehat, nggak akan. Emang kita Fir'aun apa? Fir'aun betul sehat terus. Fir'aun dikasih umur 600 tahun. Oleh Allah nggak pernah dikasih sakit. Makanya dia sombong ngaku Tuhan. Nah kalau kita dikasih sehat terus nggak bersakit, saya khawatir nanti kita nggak ke Tuhan nanti. Wah jangan-jangan saya Tuhan nggak bersakit tuh. Nauzubillah min. Nah dikasih sakit beruntung supaya kita sadar, supaya kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita bertaubat. Ini masih ada 2 lagi yang bisa sampaikan, tapi oleh karena sudah masuk waktu Isya, jadi yang ketiga dan yang keempatnya belum saya sampaikan. Saya baru menyampaikan 2. Yang pertama, tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Yang kedua, badiru bil a'mali sholihati qabla an tusghalu. Bersegeralah kalian mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah sebelum kalian disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan yang ada, juga disibukkan dengan berbagai macam penyakit yang kita rasakan di tubuh kita, dan itu pasti akan datang kepada kita. Kita enggak akan selamanya sehat. Sakit-sakit, berobat, uang keluar, sembuh lagi, sakit lagi, ujung-ujungnya mati-mati juga kita. Mati-mati juga. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada di antara bapak-bapak besok yang mau puasa di bulan haji, monggo. Puasa 1 hari di hari-hari 10 pertama bulan haji, itu pahalanya sama puasa 1 tahun. Ya. Jadi saum kulli yaumin minha siyama sanatin. Berpuasa 1 hari di hari-hari 10 pertama bulan haji, dari mulai tanggal 1 haji sampai tanggal 9 haji sampai hari Arafah, itu nilainya akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun. Dan sholat sunnah di malam hari, di malam-malam itu sama dengan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Jadi kalau umpama bapak besok mau puasa, oleh karena besok hari Ahad, maka puasanya harus 2 hari, Ahad dan Senin, harus ada temennya. Atau Sabtu dan Ahad, atau Ahad dan Senin. Nggak boleh kita berpuasa di hari Jumat saja. Puasa sunnah di hari Jumat saja nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Hadisnya hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, la yasummanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayasumma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa sunnah di hari Jumat saja, karena hari Jumat itu sebenarnya hari raya umat Islam seminggu sekali, makanya mereka kumpul di masjid untuk sholat Jumat. Kecuali salah seorang di antara kalian berpuasa 1 hari sebelumnya, berarti Kamis dan Jumat. Au yauman ba'dahu, atau berpuasa 1 hari sesudahnya, berarti Jumat dan Sabtu, 2 hari gitu ya. Nah, demikian pula kita tidak boleh puasa sunnah di hari Sabtu saja, karena hari Sabtu sebenarnya hari rayanya orang-orang Yahudi. Kita nggak boleh berpuasa di hari raya mereka. Kemudian juga kita dilarang berpuasa di hari Ahad saja atau hari Minggu saja, karena sebenarnya hari Minggu itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani. Mereka kumpul di gereja untuk kebaktian, untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita nggak boleh berpuasa di hari raya daripada mereka. Gitu. Para jamaah, jadi silakan yang mau puasa besok, hari Ahad dan hari Senin. Kalau bisa teruskan puasanya sampai tanggal 9, tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Jamaah haji dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara, dengan berbeda warna kulit dan bahasa, mereka kumpul di suatu padang namanya padang Arafah. Mereka sedang wukuf di padang Arafah untuk menjalankan rukun haji. Nah, kita yang nggak berangkat haji di sini, kita puasa di hari Arafah. Para jamaah demikian. Kalau mau puasa besok, niatnya malam ini nawaitu shaumul ghadin. Nawaitu shaumul ghadin. Aku niat puasa esok hari min syahri Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah. Nawaitu shaumul ghadin
min syahri Dzulhijjah lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari dari bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Demikian mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma afrik ala qulubil mujahidina fi Filistin as-sabra wa sabit aqdamahum wansurum alal qawmil kafirin. Allahumma ahlik man zalamana halakan ajilan bi ijzatika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.